Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ala al-muallif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Fa bil wajibi, maka dengan pasti gitu. Maka otomatis pemahamannya gitu ya, secara otomatis itu kalau bahasa yang gampang dipaham. Tapi kalau lafalnya fabil wajib maka pasti in qasama terbagi hadzal ilmu ini ila syatraini dua bagian. Satu zahirin bagian zahir wa batinin dan bagian batin. Wasyatrul zahiru dan bagian zahir al muta'alliqu yang bertalian bil jawarihi dengan anggota badan in qasama terbagi ila adatin wa ibadatin ke adat dan ibadah. Wasyatrul batinu dan bagian batin al muta'alliqu yang bertalian bi ahwalil qalbi dengan keadaan-keadaan hati wa akhlaqin nafsi dan pekerti jiwa in qasama terbagi ila mahmudin wa madhmum ke hati terpuji, akhlak terpuji, wa madhmum dan hati tercela dan akhlak tercela. Dan itu bergantian ya, bergantian. Namanya juga qalbu. Dinamakan qalb artinya kan berubah-ubah. Makanya para guru itu selalu menganjurkan kita supaya selalu berdoa tsubut, supaya hati ini ditetapkan. Syekhana Imam Al-Hafidh itu kalau ada murid beliau atau keluarga beliau atau hatta uladu banatu yang dipuji gitu tentang pekerti akhlak atau safaul qalb, beliau sering saya dengar bilang ud'u lahu bitsabat watsubut, supaya tetap dan al-qalb yataghallab, berubah-ubah ya. Dan yang muskilah al-iman mahalluhu fil qalb. Tempatnya iman itu, kepercayaan itu di hati kan. Wal fahmu mahalluhu fil qalb. As-safa mahalluhu fil qalb. Muhabbatullah tempatnya di hati. Semua itu pusat, qalb itu pusat. Allah yarzuqni wa iyyakum as-safa al-kamil ala ad-dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Jadi begitu. In qasama ila mahmud wa madmum. Fakana al-majmu'u arba'ata aqsamin. Maka terkumpul menjadi 4 bagian. Wala yashuddu dan tidak keluar nadharun pandangan fi ilmil muamalati di ilmul muamalah an hadhihi al-aqsam, daripada pembagian ini. Al-ba'ithu tsani, pendorong Imam Ghazali untuk mengarang yang kedua. Anni, sungguhnya aku Imam Ghazali, ra'aitu, aku melihat ar-raghbata, keinginan min talabatil ilmi, dari para santri, shadiqatan, serius, betul-betul, sidik, gak setengah-setengah, fil fiqhi, di dalam mempelajari ilmu fiqh. Alladhi saluha indaman la yakhafullaha subhanahu wa ta'ala. Yang ilmu fikih itu, fikih zahir maksudnya ini. Fikih yakni kitab-kitab fikih itu bukan fiqhul batin, fiqhul zahir. Syekhuna Abu Yahya zaman saya ngajar dulu sering bahas itu. Al-fiqhu fiqhan.
kata beliau itu. Fiqhul zahir wa fiqhul batin. Fikih itu ada dua. Ada fikih zahir, ada fikih batin. Al-fiqhu fiqhan, fiqhul zahir wa fiqhul batin. Itu kata Buya dulu itu. Ya fikih zahir biasa itu mulai apa safinah, terus atasnya lagi apa itu? Takrib. Itu fikih zahir. Nah, kalau sulamut taufik itu enak itu, campuran. Ada fiqhul zahir, ada fiqhul batinnya. Bidayah apalagi, malah banyak fikih batinnya. Wa inkan yang ngarang fikih zahir juga ulil al-kubar, yang karangannya Imam Malibari itu, Fathul Mu'in. Itu Masya Allah itu, kubarul awliya yang ngarang. Man arada al-futuh alaihi bi Fathul Mu'in. Wakam kitabnya fikih, tapi kalau orang hafal, jangankan hafal, faham sampai habis dipakai ngajar bisa disyafaati sama sahibul kitab fil akhirah. Kemudian Ihya ini juga tetap ada fikihnya ya, fikih zahirnya ada, hanya al-ghalib fiqhul batin. Kata Syekhuna Abu Yahya dulu waktu saya ngaji, ya dua-duanya wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu ay fiqhul zahir wa fiqhul batin. Alladhi soluha yang bisa dipakai, kalau di terjemahnya kayak Misbah soluha patut, tapi maksudnya kalau VG itu dipakai orang-orang yang tidak ikhlas ya bisa. Jadi ginilah, fiqhul zahir itu urusannya ke otak. Orang belajar, paham dia. Ini sholat wajib, ini sholat sunnah, ini urusan makruh, ini begini, ini begini, ini begini. Nggak ada urusan tetesan ke hati, nggak ada. Makanya, mau orang munafik, mau orang kafir, masalahnya ada kafir, mau ngaji fikih zahir, ya bisa. Ahli, bisa. Nggak ada urusan dengan sofaul galab. Tapi fiqhul batin mustahil bisa dirasakan oleh orang yang tidak kamil fil iman. Saya bilang dirasa ya, bukan dihafal. Kalau dihafal sih bisa, tapi dzauq nggak mungkin. Urusan dzauq ini orangnya galabnya harus betul-betul maftuh, sudah terbuka. Kalau fiqh zahir lah. Ini Imam Ghazali ini menerangkan ini untuk zamanuhu yang sedang banyak terjadi kejadian seperti itu. Tapi yasluh li zamanina, bisa dipakai, hanya perlu diperlebar penjelasannya. Zaman kita ini jauh lebih rusak dari zaman Imam Ghazali, lipat-lipat rusaknya. Ini contoh di zaman kita nih ya. Maaf ini, tidak niat menyindir, tidak niat mengkritik, ini mah lagi bahas ihya. Saya sudah sering bicara, kalau saya sedang bahas ihya itu yang bicara kitab, bukan saya pribadi. Saya pribadi ya bisa jadi belum sampai status dari yang diterangkan Imam Ghazali. Ini mah lagi bahas saja. Kayak orang nyantren, cita-citanya pingin jadi petugas KUA, bisa ngakatkan orang. Bagian lagi pingin bisa jadi penuntun haji umroh, buka travel, bisa mimpin haji umroh. Sebagian lagi pingin ceramah mimbariyah, yaktubuhuna wa hunaka, diundang kelompok ini, apalagi kalau bisa, wah ini fulan bisa masuk kemana aja ini, ke pemerintahan bisa, ke kantor-kantor bisa, sini bisa. Ya itu yang dimaksud Imam Ghazali ini, soluha indaman la yakhafullah. Kalau di zaman kita, apalagi di Indonesia, bahwa di Malaysia orang hafal Quran dibayar, ada gaji, ada apa segala macam. Ya sama ini. Ada alladhi qasadahu Imam Al-Ghazali. Alladhi soluha indaman la yakhafullah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu apa itu? Itu
ilmu zahir, bukan ilmu akhirah, ilmu dunia. Ada pembahasan bagus saya dengar waktu saya ziarah ke satu kiai di Jakarta. Almarhum belum lama meninggal, rahimahullah. Sallaina alaih, saya sholati beliau, alhamdulillah di tempat saya nggak hadir untuk pemakamannya. Sallaina alaih, siapa namanya itu, Kiai Abdul Hamid kalau nggak salah itu. Panggilan saya kalau manggil beliau Ustaz Hamid, rahimahullah. Belum sebulan meninggal. Itu ada pembahasan beliau bagus tentang maraknya maulid di Jakarta. Semarak kan maulid itu. Kalau syahrul maulid, Allahumma shalli ala Muhammad, Jakarta itu kota maulid. Apalagi kalau berbarengan dengan pilkada. Khalas. Ramenya mudha'afah, berlipat-lipat. Itu beliau kalau diundang maulid, pembahasannya bagus itu. Ini yang undang saya, maulid dunia apa maulid akhirat gitu. Jadi kalau orang ngundang maulid, acara maulid ini, disisipi kampanye, itu kata beliau itu maulid dunia ini, bukan maulid akhirat itu. Jadi kita hadirnya li ajli Rasul udah nggak bisa. Saya cocok dengan pembahasan itu. Naam, sahih. Sahih jiddan. Nah, kalau maulid akhirah, orang yang membuat maulidnya hubban di Rasulillah, kemudian yang ada di pikirannya supaya dia, anaknya, istrinya masuk fi syafaati Rasulillah yaumil qiyamah. Nah, ini maulid akhirat. Persis seperti cara Imam Ghazali membagi, ada ilmu akhirah, ada ilmu dunia. Nah, fikih ini yang diniati untuk kerja nyari fulus, itu suluha indaman la yakhafullah subhanahu wa ta'ala. Al-mutadarra'a bihi ilal mubahati wal istidhari bijahihi wa manzilatihi fil munafasat. Yang mana ilmu fikih zahir tadi bisa dipakai untuk mubaha, berbangga-bangga, wal istidhar, menampakkan bijahihi, dengan pangkatnya, manzilatihi, dan derajatnya, fil munafasati, di dalam berlomba-lomba menang, di dalam debat maksudnya ya. Wa huwa murattabun ala arba'ati arba'. Dan ilmu fikih itu tersusun rubu' 4, seperempatnya ada 4. Wal mutazayyi biziyyil mahbubi mahbubun. Dan orang yang memakai pakaian orang yang dicintai, dia juga dicintai. Ini tadi ada kata-kata mubaha wal istidhar. Saya jadi ingat ceritanya Sayyidi Ibnul Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali itu, bukan Ibn Arabi As-Sufi, Al-Qutb itu bukan. Ibnul Arabi Al-Maliki As-Sufi, tilmidul Imam Al-Ghazali. Beliau adrakal Imam Al-Ghazali zaman qabla al-futuh dan zaman ba'da al-futuh. Jadi tahu zaman Imam Ghazali sebelum siyahah itu, yang ke padang pasir apa ke kota ini kota itu tuh, untuk mencari Allah itu, nggak bawa apa-apa. Saya sudah pernah cerita panjang lebar itu di kholnya Buya dulu. Ada Sayyid Ibn Arabi adraka zamanin, zaman qabla al-futuh wa zaman ba'da al-futuh. Itu kata beliau, zaman Imam Ghazali sebelum siyahah itu kalau ada yang belum tahu artinya, siyahah itu ada ijazahnya ya. Tapi ya tanpa ijazah ya nggak apa-apa sih. Kayak Imam Ghazali itu kayaknya nggak pakai ijazah, keinginan beliau pribadi itu waktu mencari Allah itu. Jadi pergi
dari tempatnya, dari rumah umpama, ala gadami tawakkul, nggak bawa fulus, nggak bawa apa-apa, wis pasrah kepada Allah Ta'ala. Tapi santri-santri yang dengar ini, kalau murid saya yang Darul Hadits atau Ribatul Rahmah, saya larang itu. Menurut saya Indonesia ini nggak pas buat siyaha. Tapi saya la unkir, adal masyayikh yang memerintahkan murid-muridnya siyaha, terserah. Kalau saya tidak, banyak maksiatnya nanti. Itu di jalan perempuan telanjang udah bighairi hisab, nggak jadi siyaha, nanti keliling lihat perempuan akhirnya. Ana la uwafiq ala siyaha fi hadzal zaman. Untuk di sini. Kalau Imam Ghazali kan di padang pasir itu. Jadi udah beda urusannya. Na'ud ilal qissah, Sayyidi Ibn al-Arabi tahu zaman Imam Ghazali masih ahli debat itu. Itu kata beliau dulu putus semua. Secerdas apapun, sepintar apapun di Nizamiyah yang mendebat Imam Ghazali habis. Ba'da siyahah, waktu kembali ke Nizamiyah beda sudah katanya. Mukanya tenang, adem. Jadi at-taqaddum 'alal agran, kemudian istidharul ilm, enggak mau kalah, selalu menang, hilang semua itu. Betul-betul kata Sayyidi Ibn al-Arabi menjadi syakhsun akhar. Bukan Abu Hamid al-Ghazali, al-Imam yang dulu ini. Beda jauh. Li'annahu 'arafa Allah wa wasala ilaih. Jadi kalau al-mudarris ini arif billah, muridnya itu mendapat curahan ilmunya juga adem. Beda, nggak pakai hawa nafsu ngajarnya Imam Ghazali itu. La yakun fi balikum bahwa Imam Ghazali qoblal futuh kayak ulama-ulama zaman kita. Jauh. Qoblal futuhnya Imam Ghazali itu dibandingkan kita-kita nggak ada seujung kukunya. Qoblal futuhnya Imam Ghazali saja, waduh, udah wahidul asr, wahidu asrih wa zamanih. Apalagi setelah beliau wasil ila Allah. Radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum bil ahbab ad-durriyyah wa man sami'a hadzal kalam min barakatihi wa asrarihi fid darain amin ala dawam bila mihnah dunyan wa ukhra. Ada yang mau saya tambah ya tentang kalam Imam Al-Ghazali tadi, wal mutazayyi bi ziyyil mahbubi mahbub. Wal mutazayyi bi ziyyil mahbubi mahbubu. Itu sama dengan man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Qasdul Imam Al-Ghazali membikin Ihya ini mirip-mirip kitab fikih gitu. Jadi pakaian kitab fikih itu maksudnya. Kenapa? Karena pembaca yang beliau hadapi fi zamanihi ya adalah orang-orang yang senang fikih. Kayak ginilah, kalau kita membuka rekaman-rekaman zaman Bung Karno itu rata-rata khutbah gaya Bung Karno sudah. Mau ngebu-gebu, berapi-api kayak perang gitu. Sebab ikonnya waktu itu Bung Karno. Jadi kalau orang zaman itu ingin pembahasan di ceramahnya sampai ke qulubus sami'in, ya pakai gaya beliau. Nah, tapi kesini-sini kan berubah, mulai muncul fulan dengan kaifiyah ini, fulan dengan kaifiyah ini. Sampai zamanuna tanawa'at al-kaifiyat. Nah, zaman itu yang sedang masyhur fikih, fuqaha. Terpakai betul zaman beliau itu. Sehingga kitab Ihya ini tertibnya tertibul fikih. Ada tambahan yang saya temukan juga. Ba'dul masyayikh
bercerita, masyayikh fi zamanina, min kubar al-masyayikh fi hadha zaman, dari Syria. Waktu beliau masih kuliah kalau nggak salah itu. Pokoknya masih tahap belajar. Pernah mengusulkan ke sebagian profesor yang lama untuk memasukkan kitab Ihya di mata pelajaran kuliah. Dijawab oleh profesor itu, oleh guru besar itu, hadal Ihya yaqra'uhu al-talabah, dibaca oleh santri-santri yang masih bawah, yang baru-baru belajar. Nah, omongan ini mengagetkan beliau ini. Setelah dicari-cari, riwayat-riwayat Imam Ghazali dikumpulkan. Yabhath, diambil dari kitab ini, dari kalamnya. Imam Ghazali kan kadang mengomentari diri beliau sendiri itu. Imma fi awalil kitab wa imma fi akhiril kitab, kadang di tengah-tengah. Akhirnya ditemukan. Apa yang ditemukan itu? Saya lupa nama kitab apa itu. Di akhir itu. Di akhir kitab beliau, saya lupa nama kitabnya. Imam Ghazali bilang, Ihya ini allaftuhu li fuhulil ulama. Saya karang untuk ulama-ulama besar. Bukan orang-orang kecil, untuk ulama-ulama besar. Fuhul. Tolong dicatat bagi yang ngajar-ngajar Ihya supaya tahu. Ini kalamnya Imam Ghazali sendiri. Hadzal Ihya allaftuhu li fuhulil ulama. Untuk ulama-ulama besar. Makna kalau ada orang berhasil mempelajari Ihya sampai selesai dan terekam di dalam ingatannya pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, fahuwa min fuhulil ulama, maka dia berubah menjadi ulama yang papan atas, nggak main-main Ihya. Insyaallah di daras yang akan datang atau fi hadhil ayyam, insyaallah, saya nggak janji besok apa lusa, saya sedang kumpulkan itu yang banyak dibantah oleh kaum Wahabi tentang itu aja, itu yang selalu diserang Imam Ghazali itu masalah hadis. Ini sudah saya kumpulkan dari kanan dari kiri, pembahasan yang insyaallah kalau orang hatinya bersih, bukan fanatik kepada ajaran Wahabi ya, mendengar pembahasan saya itu akan tidak kacau lagi pikirannya tentang hadis-hadis yang ada di Ihya. Insyaallah. Saya sendiri setelah mengumpulkan itu dapat tambahan faedah. Oh, ini sebabnya Imam Ghazali itu sampai yanqul tidak semuanya sahih. Tidak sahih itu menurut siapa? Gitu ya. Banyak faedah baru yang saya dapatkan. Kalau saya sendiri dan awamul muslimin yang taklid kepada imamen, maafi muskilah sudah. Kita terbiasa di dalam menentukan sesuatu, baik ibadah atau belajar, ma'adha yaf'alu masyayikhuna, selesai sudah. Rasulul Imam, Imamul Habr, Syekhuna Abu Yahya, Ki Sa'id, Abu Bakar Muhammad As-Segaf, dan lain-lain, terutama ulama ahlu tarim, mengamalkan syai', ya kita ikut, selesai. Kan ada kalamnya Imamul Habr itu, amalu ahli tarim hujjah. Amalnya ahlu tarim itu bisa dipakai dalil. Al-Imamain yaqra'ul Ihya. Abu Bakar baca Ihya, selesai kalau buat kita. Tapi untuk awam yang tidak punya guru yang dipegang, ini kacau ini. Orang yang kosong terpengaruh. Pakai bawa cerita kalamul Imam Ghazali, bid'ati muzjah fil hadis. Terus apa yang sering dibawa itu? Waktu meninggal
kitab Sahih Bukhari kalau nggak salah ya, fi sadrih. Terus kenapa? Kalau kita dengar begitu, hadza yadul bi anna al-Imam Al-Ghazali yuhibbu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau orang kalau cinta kepada seorang kekasih, suratnya dibawa kemana-mana zaman dulu. Zaman sekarang SMS sama WA yang dibawa, WA dari kekasih. Al-awliya wal ulama yang kaliber tinggi, kaliber papan atas itu yuhibbun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak aneh kalau meninggalnya bawa kitab hadis. Yang aneh kalau meninggalnya bawa novel, itu baru aneh. Kok itu dipakai dalil seolah-olah Imam Ghazali itu dulunya tersesat, kemudian tersadar, yarja' ila sunnah. Ish hadzal kalam. Al-Imam Al-Ghazali hadza bahr. Nanti insyaallah. Insyaallah Anda akan tersadar setelah mendengarkan pembahasan saya itu. Insyaallah. Saya sempurnakan lagi biar nggak bisa diantem dari kanan dari kiri. Jadi orang berani lagi menukil hadis dari Ihya. Na'ud ila al-kitab wal mutazayyi bi zayyil mahbubi mahbubu. Orang yang memakai pakaian orang yang dicintai, dia juga dicintai. Atau yang lebih gampang, orang yang memakai pakaian kekasih, dia juga seorang kekasih. Pasti mahbub, dicintai. Ada sebab al-laf al-ihya pakai ziyul fuqaha. Kalau yang percaya dengan kalam masyayikhina bahwa Imam Al-Ghazali adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadha, yang saya dengar dari Buya Yahya dulu ya, wa ghairuhu min masyayikhi wa arada ahadits al-ihya 'ala an-nabi. Malah kata Buya kayak itu, ma yaktub illa bil idzin minan nabi, hal qulta hadha ya Rasulullah, in qala na'am kataba illa fala. Kayak ceritanya Imam Al-Haddad waktu ngarang Nasaih kalau nggak salah, Nasaih Diniyah apa kitab apa itu, yang bilang alaftuhu fil Madinah, lupa saya, Nasaih kalau nggak salah. Al-muhim Al-Qutb Al-Haddad kalau mau nukil hadis di Nasaih, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qala qultu hadza kataba wa illa la. Kalau itu khalas. Ini mah enggak, yang lagi saya kumpulkan ini yang pembahasan hadis yang zahir. Dari mana beliau nukil, ada di kitab apa, kenapa sampai Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan lam ajid lahu asran, itu nanti ada pembahasannya dan sudah selesai. Tinggal disempurnakan aja. Sebab bahaya loh kalau orang percaya dengan kalamnya kaum Wahabiyah tentang malah ada yang kitab Ihya harus dikeluarkan dari masjid. Itu di kota apa itu? Di ba'dil masajid, di daerah-daerah mereka itu. Ada yang lebih parah lagi, dibakar. Kalau itu mah udah dari dulu sering ada pembakaran Ihya itu. Limadha as-sabab al-jahl. So pinter, itu aja masalahnya. Ya hannu dari. Terus nafsunya terlalu tinggi, emosinya nggak bisa ditahan. Merasa sahih, akhirnya berani membakar Ihya, berani mengeluarkan Ihya dari masjid. Kalau mengeluarkan kitab Ihya dari masjid itu zaman kita loh, bukan zaman dulu itu. Masjid-masjid mereka itu. Di mana? Jahil, selesai. Penelitiannya kurang lengkap dan terlalu fanatik dengan fatwa guru-gurunya. Kita dibodoh-bodoh karena fanatik, taklid kepada masyayikh, mereka sendiri dalam masalah Ihya yugallidun syuyukhahum. Ya, mau neliti sendiri. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.